Ya, seperti kita ketahui bahwa Abu Jahal ini sangat membenci Rasulullah. Emang tindakan yang paling jahat yang pernah dilakukan tuh apa sih, Nu? Banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Abu Jahal ya. Jadi memang ini manusia ini jahat sekali deh. Jadi mendingan kita lihat saja ya, bagaimana sih kejahatannya dari Abu Jahal ini. Kita lihat sama-sama ya. Ini dia. Alasan Abu Jahal membenci Rasulullah. Pemirsa beriman, banyak yang menyangka kalau Abu Lahab dengan Abu Jahal itu adalah satu orang yang sama yang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka adalah orang yang berbeda. Abu Lahab adalah paman Rasulullah, sedangkan Abu Jahal sama sekali tidak ada hubungan darah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pemirsa, bagaimana sebenarnya sosok Abu Jahal? Lalu mengapa Abu Jahal sangat membenci dan memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Berikut tim Berita Islami masa kini memaparkannya. Nama asli Abu Jahal adalah Abdul Hakam bin Hisham. Ia dipanggil Abu Jahal karena ia orang yang tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah atau bodoh. Abu Jahal juga seorang hartawan yang berasal dari Bani Abdiddar dan Bani Abdi Manaf yang memiliki kedudukan terpandang. Namun ia juga termasuk salah satu orang yang menghalangi dan menentang perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sejak sama-sama remaja, Abu Jahal senantiasa mengolok-olok Rasulullah SAW. Keduanya juga pernah berkelahi. Kemudian Abu Jahal kalah dan terkilir lututnya. Ia pun sangat dendam kepada Rasulullah. Tidak hanya sampai di situ, Abu Jahal pernah melamar Khadijah binti Khuwailid, tetapi Khadijah menolak lamaran tersebut. Beberapa bulan kemudian, Nabi Muhammad meminang Khadijah dan langsung diterima. Hati Abu Jahal semakin dengki kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu bencinya Abu Jahal terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga ia selalu melakukan hal-hal buruk untuk menentang Rasulullah. Saat peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada 27 Rajab, Rasulullah mengajak manusia supaya percaya kepada kisah perjalanan yang menakjubkan itu. Namun banyak orang yang tidak percaya, termasuk Abu Jahal. Abu Jahal berkata, "Bohong kau Muhammad, bagaimana mungkin dalam satu malam saja kamu bisa ke Baitul Maqdis? Kalau kau benar-benar sampai di sana, coba kau ceritakan apa yang kau lihat dalam perjalanan." Kemudian, Nabi Muhammad pun bercerita sesuai dengan yang dilihatnya secara akurat. Orang-orang yang mendengarnya kemudian ramai membenarkan, kecuali segelintir para munafik dan Abu Jahal. Bahkan Abu Jahal berkata bahwa itu adalah sihir yang nyata. Bukan hanya Rasulullah yang diperlakukan buruk oleh Abu Jahal. Abu Jahal dan anak buahnya juga selalu mengganggu pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sering mengganggu orang-orang yang sholat dengan melemparkan kotoran unta atau kambing. Mereka juga sering mengejek orang-orang Islam. Tetapi meskipun begitu, Rasulullah dan para pengikutnya tetap bersabar dan tidak melawannya. Kekejaman mereka dalam menganiaya umat Islam memang sangat luar biasa. Sampai Rasulullah berdoa, "Ya Allah, aku serahkan kepadamu dua Umar, yakni Abu Jahal Amru bin Hisham dan Umar bin Khattab, agar engkau beri petunjuk." Akhirnya Umar bin Khattab memeluk Islam dan menjadi pendamping setia Rasulullah, sedangkan Abu Jahal tetap dalam kekafiran. Suatu hari, Abu Jahal berniat ingin membinasakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah sedang sujud, Abu Jahal muncul mengendap-endap dengan batu besar di tangannya. Ia ingin menghantam kepala Nabi agar pecah. Tetapi tiba-tiba ia melihat seekor unta raksasa yang ingin menelannya. Abu Jahal pun ketakutan sambil melepaskan batu dan lari terbirit-birit. Sampai di rumahnya, ia pun pingsan beberapa saat. Belum merasa jera, Abu Jahal terus merancang siasat agar Rasulullah dibunuh atau diusir dari Mekah. Ketika Rasulullah telah hijrah, Abu Jahal berpesta pora.
ia merasa dirinya sudah menang dan merasa cukup. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Quran Surah Al-Alaq ayat 6 hingga 7. Nah pemirsa, lalu mengapa Abu Jahal begitu membenci Rasulullah? Suatu kali Abu Jahal ditanya oleh rekan-rekannya sesama pemuka Quraisy Jahiliyah, "Wahai Abu Jahal, apakah benar kalau Muhammad itu seorang pembohong?" Abu Jahal kemudian menjawabnya dengan agak emosi, "Apa-apaan kalian? Tidak pernah Muhammad itu berbohong sedikit pun." Dengan penuh keheranan, rekan Abu Jahal tersebut bertanya lagi, "Lalu kenapa kamu memusuhinya?" Dengan nada prihatin, Abu Jahal berkata, "Semenjak dulu kita bersaing berebut pengaruh dengan Bani Hashim atau suku Rasulullah. Mereka memberi makan fakir miskin. Kita lakukan hal yang sama. Mereka membantu orang yang susah, kita juga ikut membantu. Mereka menebar kebaikan, kita juga menebar kebaikan. Namun sekarang Allah menurunkan wahyu dari langit kepada mereka. Lalu apalagi bagian untuk kita Bani Makhzum atau suku Abu Jahal?" Kemudian, tanpa dapat mengingkari keutamaan, kelebihan dan kebaikan budi pekerti serta kebenaran dakwah Rasulullah, akhirnya Abu Jahal terpaksa buka kartu pribadinya. Sebenarnya, tidak ada masalah dengan Rasulullah dan dia akui hal itu. Masalahnya ada pada dirinya sendiri, yaitu kedengkian dan kebencian yang sudah sampai ke ubun-ubun yang membuat hidayah terhalang masuk ke dalam hatinya. Allah menguatkan tentang apa yang berada di dalam hati Abu Jahal dalam firman-Nya yang artinya, "Sesungguhnya kamu mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Janganlah kamu bersedih hati, karena mereka sebenarnya bukan mendustakanmu, akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah." Quran Surah Al-An'am ayat 33. Ya, pada hakikatnya Abu Jahal bukan memusuhi Rasulullah, tetapi dia menentang Allah. Seolah-olah ia mempertanyakan mengapa nikmat Allah hanya diturunkan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW saja, sedangkan Abu Jahal merasa lebih berhak untuk mendapatkannya. Pemirsa beriman, demikianlah penjelasan mengenai ulasan Abu Jahal begitu membenci Rasulullah SAW. Dari kisah Abu Jahal dapat kita ambil pelajaran bahwa jangan pernah ada rasa iri, dengki, dan dendam kepada orang lain atau kelompok lain, karena itu bisa menyumbat aliran hidayah ke dalam hati kita. Andaikan Abu Jahal mau sedikit saja merendahkan hati, maka bisa saja Allah akan memasukkan hidayah ke dalam hatinya. Dan Abu Jahal akan menjadi orang-orang yang tidak akan kalah kelasnya dari Umar bin Khattab, karena dia sebenarnya orang yang cerdas dan memiliki sifat-sifat utama sebagai pemimpin. Namun karena kekerasan hatinya, ia rela untuk menjadi orang yang hina dina, yang akan menghuni neraka jahanam untuk selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah, ini berita baru sekali buat saya, bahwa ternyata juga Abu Jahal dulu sempat jatuh cinta dengan Siti Khadijah, melamarnya justru ditolak dan diterima Rasulullah. Jadi emang inti awalnya adalah iri dan dengki. Aduh, hati-hati banget itu dua penyakit hati itu ya. Benar sekali ya, memang hal yang sangat harus kita hindari adalah soal hasad ini ya, dengki ya. Jadi suatu hal itu jadi kelihatan buruk aja orang di depan kita gitu ya. Namun aku mau cerita nih, ada beberapa hal yang menarik tentang Abu Jahal ya. Yang pertama adalah tentang ketika dia mengendam-endam untuk mendengar bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Akhirnya pergok sama Abu Sufyan, pamannya Rasulullah SAW. Itu sampai terjadi ketiga kalinya, itu berkali-kali, tiga kalinya mereka seperti itu. Padahal mereka berjanji, kalau udah waktu kepergok bilang ya, besok jangan kasih tahu ke orang lagi dan jangan lakuinin lagi ya. Tapi kepergok besok lagi sampai ketiga kalinya. Itu membuktikan bahwa memang mereka sebenarnya sangat penasaran dengan ayat-ayat dari Allah Ta'ala. Terus ada satu hal lagi ya, waktu di perang Badar, ini sungguh luar biasa, ada
ada dua anak muda sebenarnya ya, Muawiyah dan Mu'adz ya. Umurnya antara 13 sampai 14 tahun, di mana mereka mencari yang namanya Abu Jahal gitu. Katanya Abu Jahal, dia bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, terus bilang, "Kenapa kamu mencari Abu Jahal?" "Karena saya belum pernah bertemu sama Abu Jahal, tapi saya mendengar dia selalu mencaci maki Rasulullah SAW." Dua anak muda yang begitu luar biasa, karena mendengar Rasulullah SAW dicaci maki, dicari itu Abu Jahal. Akhirnya tertusuk sama mereka, tapi terbunuhnya oleh Abdullah bin Mas'ud, terbunuhnya ya. Dan akhirnya di waktu terbunuh, Rasulullah SAW melihat jasadnya Abu Jahal dan dikatakan, mungkin dia juga tahu ya, yang ketika melihat. Ini adalah Fir'aunnya kaum ini katanya. Nah, kaum umat ini ya, dan memang kalau di situ kelihatan bahwa memang Abu Jahal sangat jahat sekali karena dikatakan Fir'aun jahat sekali. Fir'aun yang paling jahat. Menarik sekali ya pemirsa ya, jangan kemana-mana, makanya karena kita akan kembali lagi tetap di Berita Islami Masa Kini. Maya, lo tahu apa soal film? Kata Bobo. Ya baik pemirsa, alhamdulillah ini bentuk syukur saya juga nih kalau buat nonton Berita Islami Masa Kini, karena setiap hari tanpa disadari ilmu jadi nambah terus. Ilmu nambah terus ya. Betul banget. Dan memang penting sekali kita untuk menimba ilmu. Karena apa? Karena memang kita sebagai seorang muslim atau muslimah, kita wajib untuk menuntut ilmu. Tadi kita ada 3 pembahasan ya tentang pertama tadi apa ya? Pertama tadi kita usia 60 sampai 70 tahun. Jadi jangan sia-siakan usia, walaupun kita masih muda, tetap kejar hal-hal yang bermanfaat. Jangan GR mikir kita sampai ke 60, yang penting kita harus siap dari sekarang gitu. Karena yang harus diperhatikan adalah sakit bukan tanda mati, tua bukan tanda mati, kita bisa mati kapanpun. Terus ada tadi yang kedua tentang... Yang kedua dengan ayat 1000 dinar, dan yang terakhir tadi kita juga melihat kenapa sih Abu Jahal itu sangat membenci Rasulullah. Banyak sekali ilmu hari ini dan pastinya besok juga kami masih punya banyak sekali berita untuk Anda. Oleh karena itu besok jangan sampai kelewatan nonton Berita Islami Masa Kini. Dan sekarang saya Zaskia Meka. Saya Teguh Wisnu. Ya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.